Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan janji saya, kita akan komparasi HP 3 jutaan terbaik untuk saat ini. Jadi kandidatnya yang pertama ada Infinix Zero 5G 2023, harganya 3 jutaan, dan ada Poco X5 3 jutaan juga. Maaf kalau videonya agak telat, sebenarnya skripnya semuanya udah jadi, cuman karena mata saya masih sakit, jadi bisanya sekarang. Dan langsung aja kita bandingkan dua HP 3 jutaan terbaik ini, menurut kalian nanti bakalan bagus mana? Ketika saya nge-review Poco X5, yang unik kalau kalian lihat di kolom komentarnya, pasti banyak yang bilang mending Infinix. Sebaliknya, ketika saya nge-review Infinix, di kolom komentar itu banyak yang komen mending Poco X5. Nah, daripada di mendang-mendingin, mending langsung aja kita komparasikan kedua HP yang menurut saya memang kalau kelas 3 jutaan, dua HP ini yang bisa dibilang ya antara satu yang lainnya ini bisa menjadi yang terbaik. Dan akan kita komparasi dari 7 perspektif. Yang akan kita bahas pertama adalah perspektif kamera. Kenapa kamera duluan? Anggaplah kalian itu ditawari smartphone A gitu ya. Terus kalian ditawari dengan spesifikasi dan juga fitur yang berlimpah. Apakah kalian akan tertarik dengan itu aja sebagai orang awam? Karena pada akhirnya biasanya orang awam itu nggak peduli spek. Yang penting ketika dipakai itu bagus. Contohnya kayak kamera. Mereka itu nggak peduli megapikselnya berapa, terus aperturnya berapa, bukaannya berapa, ada mode apa aja. Mereka nggak mau tahu asalkan kalau misalkan dijepret bagus, mereka suka. Dan untuk spesifikasi dua HP yang menurut saya terbaik di harga 3 jutaan ini, Infinix itu di 50 megapiksel, Poco X5 di 48 megapiksel. Tapi Poco X5 punya ultrawide dengan 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, terus selfie-nya 13 megapiksel. Sementara untuk Infinix dia nggak ada lensa wide, adanya lensa depth dan makro 2 megapiksel, dan selfie-nya itu di 16 megapiksel. Untuk resolusi videonya keduanya sama-sama mentok di 1080p 30 fps. Sekarang langsung aja kita coba sampel-sampel kamera dari kedua HP ini. Oke, jadi ini adalah kamera depan dari Infinix dan juga Poco X5. Wah, kok lebih terang Infinix ya. Sebentar saya tukar posisinya. Apakah karena posisinya? Karena saya sekarang lagi di dalam mobil. Iya, Infinix lebih brightness-nya lebih dapet ya. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari Infinix dan juga Poco ya. Nah, kalau di Poco itu kayak dia nggak bisa handle kontras rasio sih, jadi backlight tuh kayak masuk hitam, dan kestabilannya kayak gini. Ini saya naik mobil dan jalannya cukup berlubang. Iya, kira-kira seperti ini. Iya, di buku itu kayak terlalu banyak area yang gelap. Kalau Infinix dia masih terlihat ada image processingnya. Nah, contohnya kalau misalkan kita di teras ini ya tuh. Jadi di bagian buku itu lebih gelap. Kalau untuk stabilnya sama-sama aja, mirip-mirip. Nah, untuk pergantian ada auto exposure yang kayak cetap-cetap gitu ya di Poco ya. Infinix udah aman, walaupun ada dikit tapi dikit. Nah, untuk langit sama di Infinix lebih kerasa detailnya langitnya. Sama ini loh di Poco ini kayak misalnya itu kalau kalian perhatikan pohon-pohonnya tuh kayak langsung hitam semuanya gitu. Kondisi realnya sekarang itu kayak di mendung ya mendung. Tapi realnya ini kalau warnanya lebih ke Poco, lebih ke natural warnanya itu ke Poco. Cuman kayak lebih digelapin gitu. Coba lo lihat, kita masuk ke basement ya. Masuk ke basement. Nah, ini kalau misalkan low light, wah, di Poco lebih banyak noise ya. Dan di Infinix lebih smooth, lebih halus. Oke, sekarang kita coba untuk kestabilannya dari Infinix sama Poco X5 ya. Sama-sama kita coba. Waduh, shaky banget ya. Infinix ini gue udah pakai fitur super steady. Tapi ada kayak jitter-jitternya gitu kalau misalkan pakai steady. Kira-kira seperti ini guys. Ini tangganya lumayan. Terus waduh, bahaya ya, saya liatin HP-nya. Kalau menurut kalian lebih stabil mana? Dan hasilnya ini saya coba naik yang ini deh, nggak pakai tangga. Oh, lebih stabilan Infinix ya.
Tuh, Infinix lebih stabil. Kalau saya pakai naikan yang ini, nggak pakai tangga. Dan di Poco itu kayak ada cetap exposure atau exposure yang gimana gitu. Biar fair, kita matikan fitur Super Steady di Infinix karena di Poco nggak ada fitur untuk Super Steady-nya. Wah, kalau kita matikan sih shaky banget ya. Di Poco malah lebih kelihatan stabil kalau Super Steady-nya kita matikan. Tuh. Terus kalau untuk kamera depannya kira-kira seperti ini. Ya sebenarnya sama-sama standar di harganya. Untuk tahun 2023 ini memang kamera itu kayak semua HP jadi kurang gitu. Tapi kalau di sini Poco itu lebih ngezoom ya POV-nya. Saya coba naik untuk lihat kestabilannya. Nah, di Poco itu dia lebih ngezoom dan detailnya agak kurang ya. Tapi di Poco warnanya jadi lebih natural karena muka saya nggak seputih yang ada di Infinix ya. Jadi seperti itu. Ya kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Wah, ini kalau misalkan jalannya turun kayak gini. Nah, ini kan saya pakai jalannya kan naik ya, kayak gitu. Kalau misalkan gini, Poco lebih stabil sih dibandingkan Infinix. Cuman gambarnya lebih dapat, terangnya itu lebih dapat Infinix. Lanjut ke perspektif yang kedua. Sekarang masalah performa. Kalau masalah performa memang ya kalau secara angka ya lebih kenceng sih Infinix Zero 5G 2023 karena dia udah pakai Dimensity 920 5G yang secara performa lebih tinggi dibandingkan dengan Snapdragon 695 5G yang dipakai di Poco X5 5G. Nggak percaya? Ketika saya tes di Antutu dengan versi yang sama, semua aplikasi saya tutup jadi cuma buka Antutu aja. Di Infinix Zero 5G itu dapat skor 485.000 sedangkan di Poco X5 itu 402.000. Yang artinya Dimensity 920 memiliki performa 20% lebih kenceng dibandingkan Snapdragon 695 dan hal ini juga bisa kita lihat di performa gamingnya. Sekarang kita lanjut ke perspektif yang ketiga, yaitu display layarnya. Kalau kita bahas layar, yang udah nonton review saya jelas Poco yang lebih menang ya. Meskipun sama-sama 120 Hz, tapi saya pakai scroll dan swipe itu lebih mulus di Poco X5. Terus Poco juga udah satu langkah lebih maju dengan panel AMOLED yang mana kalau dibandingkan sama IPS itu ya bisa dibilang nggak ada apa-apanya lah kalau dari segi warna. Cuman perdebatan mending IPS atau OLED itu masih berkeliaran ya. Intinya kalau misalkan kita beli panel IPS itu lebih murah ketimbang kita beli panel dengan OLED. Untuk brightness nits, Poco X5 lebih besar, dia ada di 700 nits, peaknya di 1200. Sedangkan untuk Infinix Zero 5G 2023 dia cuma 500 nits, itu pun juga udah di peaknya. Multi touch di Poco ini juga udah 10 touch, sementara untuk Infinix entah kenapa HP Infinix itu masih di 5 touch aja. Lanjut ke perspektif yang keempat, yaitu OS atau operating system. Si Infinix boleh menang lah kalau dari sisi performa. Tapi kalau misalkan kita beli HP, kita itu mikirnya juga harus HP ini harus bisa dipakai sekitar 1-2 tahun ke depan. Tapi gimana bang caranya tahu HP ini bakalan awet atau tahan lama? Caranya sih ya gampang ya, kita tinggal lihat OS-nya aja. Si Infinix ini pakai OS yang namanya XOS. Sementara untuk si Poco X5 pakai OS yang namanya MIUI. Kalau kita ngomongin enakan mana, sebenarnya itu ya kembali lagi ke preferensi masing-masing. Kalian suka XOS ya XOS, kalian suka MIUI ya MIUI. Cuman kalau kita ngomongin software update, si MIUI ini lebih bagus. Pertama, komunitas MIUI lebih gede, jadi feedback yang dikasih ke softwarenya lebih banyak dan lebih baik. MIUI juga dapat software update lumayan sering karena dikasih juga garansi software selama 2 tahun. Terus untuk security patch-nya 4 tahun. Terus si MIUI juga punya ekosistem yang kemungkinan kalian pernah dengar adalah Mi Share, terus Mi Home, terus juga Mi File Manager dan ekosistem yang lain. Sementara untuk XOS, Infinix kayak gak berani jamin dia software update-nya bakal diupdate terus selama 2 tahun, security patch-nya berapa tahun gitu enggak. Cuman menangnya XOS ini dia lebih ringan. Jadi kalau misalkan dipakai di SoC yang lebih rendah, dia lebih responsif aja ketimbang MIUI. Lanjut ke perspektif yang kelima, yaitu fitur. Sebenarnya fiturnya ini hampir mirip-mirip di kelas harganya yang 3 jutaan. Kayak misalnya fitur-fitur yang mainstream ya. Jadi keduanya itu ada NFC, ada gyro, fingerprintnya sama-sama ada. Yang beda paling adalah di Infinix itu dia punya fitur yang namanya proximity dan kompas. Buat yang nggak ngerti proximity sensor itu apa, intinya ini fitur untuk menghemat baterai. Jadi kalau misalkan kita teleponan kan, misal kita
loudspeaker itu kan screen-nya masih nyala ya. Tapi kalau misalkan kita nggak loudspeaker terus kita tempelkan di telinga karena ada proximity sensornya tadi, layarnya akan mati. Yang itu membuat baterainya jadi lebih awet. Sisanya kompas ya, saya yakin semua orang tahu lah. Semua orang tahu dan kayaknya juga jarang orang pakai. Saya pribadi pun jarang pakai fitur kompas di smartphone. Lanjut ke perspektif yang keenam, baterai. Keduanya ini memiliki kapasitas yang sama, 5000 mAh. Tapi walaupun sama-sama 5000 mAh, untuk ketahanan baterainya itu bisa beda. Setiap smartphone itu bisa beda. Kayak kedua HP ini, Infinix Zero 5G dan Poco X5 5G. Kedua chargingnya pun juga support 33 watt, tapi untuk ketahanan ketika saya tes seharian puter video, Infinix cuma bisa tahan di 19 jam 18 menit, sedangkan Poco X5 bisa tahan di 22 jam 21 menit. Kenapa bisa berbeda? Karena lebih efisien atau lebih low power si 695 5G ketimbang Dimensity 920 yang memang secara benchmark sintetis dan juga performa gamenya tadi seperti yang kalian lihat dia lebih kenceng. Ya komprominya karena dia lebih kenceng jadi baterainya lebih boros. Sama kayak ibaratnya motor, kalau motor 4 tak itu lebih irit dibandingkan dengan motor 2 tak, tapi motor 2 tak lebih kenceng. Terakhir semuanya tadi udah ya, kamera, performa, layar, OS, fitur, baterai, terakhir harga sih ya. Tadi di intro udah saya bilang kalau ini harganya sama-sama di 3 jutaan. Untuk Infinix terakhir saya cek di marketplace dengan harga 3.499.000 kita bisa dapat RAM 8GB, storage-nya 256GB. Sementara untuk Poco X5 harganya itu 3.499.000 untuk yang storage 128. Kalau kalian mau yang 256 itu harganya nambah sekitar 400.000. Kalau dari sisi harga ya lebih mending Infinix ya. Ya tapi dari ketujuh perspektif ini menurut kalian kalau kalian dikasih pilihan kalian mending Poco X5 atau mending Infinix Zero 5G 2023 dengan berbagai kekurangannya. Kalau kekurangannya Infinix kayak nggak ada jaminan software update, mau berapa tahun, security patch-nya juga berapa tahun kita nggak dikasih jaminan. Kalau kita lihat performanya Infinix juga lebih oke, tapi kalau kita ngomongin baterai ya si Poco X5 ini baterainya untuk kelas harganya dia gila sih. Dia awet banget. Jadi kesimpulannya saya kembalikan ke kalian. Kalau misalkan kalian disuruh milih dengan harga yang sama 3 jutaan, kira-kira ya 3 jutaan, kalian bakalan pilih Infinix Zero 5G 2023 atau Poco X5? Tulis di kolom komentar ya. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.